Yeah, yeah, yeah. Love's like a river, and I'm overflowing. Hey guys, selamat datang di channel baru kami, Grow Tonight. Channel sharing dan diskusi tentang pertemanan dan persahabatan, dan bagaimana membangun persahabatan yang baik. Juga bagaimana dengan persahabatan tersebut bisa memberi manfaat bagi bisnis dan karir pekerjaan kita. Sebagian kamu mungkin berpendapat topik ini sepertinya adalah sesuatu hal yang umum dan cukup simpel. Tapi ternyata banyak loh hal yang dapat digali dan dieksplor bersama. Persahabatan adalah komponen vital dalam kehidupan manusia. Mereka adalah aspek penting dari kesejahteraan dan sumber kebahagiaan kita. Teman dapat menawarkan dukungan dan nasihat emosional saat kamu mengalami masa-masa sulit. Sahabat yang baik adalah orang yang jujur dan tulus. Adanya sahabat juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Sahabat yang baik saling membantu ketika dibutuhkan, dan mereka selalu menjaga rahasia satu sama lain. Kita bisa menjalin persahabatan dari berbagai lapisan masyarakat dan dengan latar belakang dan riwayat masa lalu yang beragam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu telah menjadi sahabat yang baik dan menyenangkan? Apa artinya ketika seseorang mengatakan kamu adalah sahabatnya? Saat kita masih kecil, kita sering bergaul dengan banyak teman, dan beberapa bisa menjadi sahabat hingga remaja. Namun di saat kita sudah dewasa, kita mungkin akan merasa sudah tidak memiliki banyak kesamaan dengan teman-teman kecil kita. Dan mungkin juga akan merasa bahwa ada kelompok lain yang lebih menarik. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan persahabatan. Beberapa di antaranya adalah kesamaan minat dan hobi, kedekatan emosional, komunikasi yang efektif, dan kejujuran. Jika ada beberapa atau semua faktor tersebut ada, maka kemungkinan persahabatan akan menjadi langgeng. Namun ada juga kemungkinan bahwa persahabatan akan terganggu atau berakhir karena adanya perbedaan pendapat atau prioritas yang tidak dapat diselesaikan, atau karena adanya perasaan cemburu atau iri terhadap kesuksesan teman yang lain. Sebuah persahabatan sejatinya dapat ditingkatkan menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan selama kamu berada di jalur yang benar, yaitu dengan visi dan misi yang sama, memiliki strategi bisnis yang sama, memiliki sistem kerja yang sangat baik. Di sisi lain, faktor jumlah sahabat akan menjadi penting ketika kita sedang mengembangkan bisnis atau terlibat dalam suatu bisnis yang mana sangat mengandalkan pertemanan sebagai pilar. Seperti antara lain bisnis berbasis jaringan, franchise, agen asuransi, dan multi-level marketing. Sehingga adalah penting untuk memiliki sahabat yang dapat diandalkan dan dapat saling membantu dalam membangun bisnis tipikal seperti ini. Dalam bisnis berbasis jaringan, keberhasilan seseorang tidak hanya tergantung pada kemampuan individu, tetapi juga tergantung pada kemampuan tim, kemampuan individu tersebut dalam membangun jaringan yang luas dan berkualitas. Berapa banyakkah jumlah ideal sahabat yang dapat dimiliki seseorang? Berikut hasil dari beberapa survei dan penelitian yang pernah dilakukan. Orang dewasa membutuhkan 3 hingga 5 teman terdekat untuk merasakan jumlah yang cukup. D.J. White, Ketua Departemen Konseling dan Pendidikan Tinggi di Northern Illinois University, mengatakan pada penelitiannya pada tahun 2016, teman-teman adalah orang yang ada untuk menawarkan dukungan yang kita butuhkan saat kita merasa dunia di sekeliling kita memusuhi kita. Juga untuk merayakan sesuatu dengan bersama ketika semuanya berjalan dengan baik. Kamu mungkin memiliki 3.000 teman di Facebook, tapi tentunya adalah tidak mungkin untuk benar-benar berteman dengan mereka semua. D.J. White mengatakan penelitian menunjukkan bahwa 3-5 teman baik adalah satu-satunya hal yang dapat kita capai dalam hidup kita. 5 hal yang dapat kamu lakukan untuk menjadi teman yang lebih baik. D.J. White menyatakan sebagai berikut.
Jadilah otentik. Jadi diri sendiri di sekitar seseorang. Kamu harus mempercayai orang lain. Bersedia untuk terlibat dalam pengungkapan diri. Bersikap timbal balik. Jangan meminta sesuatu dari teman kamu yang tidak akan kamu lakukan untuk mereka. Menghibur, tetapi juga merayakan kemenangan. Menjadi teman yang baik berarti bersedia untuk merayakan ketika teman kamu memenangkan semacam lotre atau undian. Jangan simpan teman kamu. Jangan takut untuk memperkenalkan teman kamu kepada teman lain. Hal yang umum terjadi adalah kita terkadang khawatir bahwa dengan memperkenalkan teman lain akan menjadi lebih akrab dan baik ketimbang diri kita sendiri dengan mereka. Wajar dan maklumi atas ketidaksepakatan. Teman kita tidak harus berpikir persis seperti yang kita pikirkan. Bagaimana kamu menghadapi ketidaksepakatan itulah yang benar-benar penting. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Robin Dunbar, antropolog Inggris. Dengan melihat kebiasaan ponsel mereka, manusia pada umumnya memiliki 5 sahabat terbaik. Kemudian 10 teman dekat, lalu 50 teman di lapisan berikutnya, dan akhirnya 150 teman di layar terakhir. Robin Dunbar meneliti jumlah pertemanan yang bisa dimiliki seseorang pada tahun 1993. Teori bilangan Dunbar berpendapat bahwa kita hanya dapat mempertahankan sekitar 150 koneksi sekaligus. Menurut Dunbar, angka ajaib adalah 150. Aturan 150 ini tetap berlaku untuk masyarakat di suatu komunitas, misalnya di kantor, pabrik, tempat perkemahan, perumahan, organisasi militer, dan bahkan daftar kartu Natal. Snapchat melakukan penelitian pada tahun 2019. Mereka telah mensurvei kelompok yang terdiri dari 10.000 peserta dari berbagai negara di seluruh dunia tentang seperti apa persahabatan mereka. Di antaranya Australia, Prancis, Jerman, India, Malaysia, Saudi Arabia, UK, dan US. Secara global, hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata orang memiliki 4 sahabat. Sementara mereka yang berasal dari Amerika Serikat memiliki 3 sahabat. Adapun kapan sahabat ini ditemukan, usia rata-rata di seluruh dunia adalah 21 tahun, yaitu setelah masa sekolah menengah atas dan tahun-tahun awal kuliah mereka. Adapun teman biasa, secara global, jumlah rata-rata teman ada sekitar 7, dan ketika berhubungan dengan kenalan, melonjak hingga 20. Orang-orang seperti teman Instagram termasuk dalam kelompok kenalan ini. Dari segi kepribadian, kualitas terpenting yang dicari orang dalam diri seseorang teman adalah kejujuran dan keaslian. Ada beberapa preferensi khusus yang menarik juga, misalnya masyarakat di India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Teman-teman yang baik menurut mereka dan berharga adalah yang cerdas dan berbudaya. Sedangkan orang Amerika lebih peduli untuk menemukan teman yang tidak menghakimi. Guys, pendapat-pendapat tersebut menunjukkan jumlah ideal dan maksimal yang dimiliki orang dewasa pada umumnya yaitu antara 3 hingga 5 orang. Bahwa ini adalah pendapat dari seseorang yang ahli atau lembaga profesional sekalipun, tapi tidak ada jumlah yang pasti tentang berapa banyak sahabat yang dibutuhkan seseorang sepanjang hidupnya. Bisa kurang atau bahkan lebih dari itu. Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap pertemanan dan kebutuhan akan sahabat. Yang penting adalah memiliki sahabat yang dapat dipercaya dan memiliki prinsip yang sama dengan kita, serta mampu memberi dukungan dan kehangatan dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita memiliki sejumlah sahabat tertentu dan dapat memenuhi kebutuhan kita akan pertemanan, maka jumlah sahabat yang kita miliki ini adalah memang sudah baik dan cukup. Sebaliknya, jika kita merasa kekurangan sahabat atau merasa membutuhkan lebih banyak sahabat, maka kita harus terbuka untuk membangun pertemanan baru dan terus menjaga kontak dengan sahabat-sahabat yang sudah ada. Tetapi hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana terus-menerus menyembuhkan rasa saling percaya, bagaimana menyamakan prinsip dan terus memperbaikinya, bagaimana untuk dapat memberikan dukungan dan kehangatan dalam hidup kita. Bagaimana menurutmu? Yuk silakan komen. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.